Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Christine. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah, Bu. Ya. Apa kabar Christine hari ini? Kabar baik, Bu. Oh ya, Christine asalnya dari mana? Saya asalnya dari Manggarai, Bu. Oh iya. Jadi sekarang ini negara kita sedang dilanda virus corona ya. Jadi kita perlu hati-hati saja dan juga waspada. Ya, Bu. Saya juga merasa takut karena virus ini, Bu. Karena penyebarannya itu sangat cepat, Bu. Jadi saya juga, apalagi dengan kondisi saya sekarang ini yang sedang pilek, jadi kadang saya suka berpikir yang aneh-aneh, Bu, terkait virus corona ini. Oh iya Bu, iya nak. Nah jadi sekarang tuh kita perlu waspada saja dan selalu gunakan masker ketika keluar dan selalu mencuci tangan ketika baru pergi keluar dan kembali ke rumah. Dan usahakan selalu minum air hangat setiap hari agar bisa mencegah rantai penyebaran virus corona ini. Iya, Bu. Jadi baik, tadi kita sudah membahas tentang penyebaran virus corona. Mungkin maksud kedatangan Nona Christine di sini ada yang ingin kita bicarakan bersama. Ya, ada, Bu. Baik, jadi sebelum kita lanjutkan proses konseling kita hari ini, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam proses konseling ini, Ibu berperan sebagai fasilitator di mana Ibu memfasilitasi Nona Christine untuk bisa mengatasi masalah yang Nona hadapi. Jadi di sini Ibu tidak sebagai solutor yang berperan sepenuhnya untuk memberikan solusi kepada Nona Christine. Dan yang berikut, pada proses konseling ini juga kita diikat oleh asas kerahasiaan. Jadi apa yang Nona Christine ceritakan nanti tidak Ibu sebarkan kepada semua orang. Jadi Ibu juga menjaga kerahasiaan dari Nona Christine. Dan untuk memperlancar proses konseling kita hari ini, di sini kita menggunakan waktu 45 menit untuk proses konseling kita pada hari ini. Apakah waktu 45 menit sudah cukup untuk kita konseling? Ya, baik, Bu. 45 menit saja, Bu. Oh ya, baik. Jadi sekarang tadi Nona Christine mengatakan ingin menceritakan masalah yang Nona hadapi. Jadi bisakah Nona Christine mulai menceritakannya? Begini, Bu, sekarang ini saya terbebani dengan tugas kuliah saya, Bu. Apalagi pada saat ini saya sedang memprogram atau kuliah bawah juga, Bu. Oh ya, terus? Saya sangat bingung, Bu, dan beban. Oh, Nona Christine bingung. Iya, Bu. Kalau boleh tahu berapa mata kuliah yang Nona Christine program untuk semester ini? Saya memprogram 12 mata kuliah, Bu. Kalau boleh tahu bagaimana cara belajar Nona Christine di semester ini? Bisakah Nona menceritakan cara belajar yang Nona lakukan? Kalau cara belajar saya, Bu, saya lebih suka belajar mandiri. Saya lebih suka belajar mandirinya di dalam kamar. Dan saya paling tidak suka jika saya sementara belajar, banyak hal-hal yang membuat saya merasa terganggu seperti ribut. Jadi saya tidak suka, Bu. Dan saya juga suka menunda-nunda, Bu. Kebanyakan waktu saya habiskan bukan untuk mengerjakan tugas, tetapi menghabiskan waktu bersama teman-teman saya, Bu. Jadi di sini nilai kamu turun itu karena kamu tidak konsentrasi dalam belajar karena sering adanya keributan, dan juga kamu lebih banyak menunda-nunda untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan menghabiskan waktu untuk bersenang-senang bersama teman-teman. Ya, Bu. Lalu apakah Nona Christine tahu kalau sikap Nona Christine yang seperti ini yang membuat nilai Nona Christine turun dan Nona Christine harus mengikuti program semester bawah? Iya, Bu. Saya rasa dengan sikap-sikap saya yang selama ini suka menunda-nunda dan tidak mau mencari tempat yang nyaman untuk belajar, itu yang mengganggu perkuliahan saya dan nilai-nilai saya
sangat menurun, Bu. Baik, jadi Ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan sekarang ini. Ya, Bu, saya juga merasa menyesal, Bu, dengan sikap saya selama ini. Perasaan bersalah selalu menghantui saya, Bu, dan saya merasa sangat tidak tenang, Bu. Dan saya juga selama ini selalu merepotkan orang tua saya, Bu. Dan selama ini sudah banyak saya habiskan tenaga untuk hal-hal yang sangat tidak penting, seperti menghabiskan waktu bersama teman-teman yang sebenarnya bisa dilakukan setelah mengerjakan tugas atau menyelesaikan eh, persoalan selama kuliah, gitu, Bu. Baik, jadi Ibu bisa memahaminya. Sekarang ini kamu sudah berada di semester 4. Sudah 3 tahun kamu lalui proses perkuliahannya, dari awal mulai kamu masuk sampai mengikuti tes, sampai kamu bisa lulus masuk di perguruan ini. Orang tua kamu pasti mengharapkan yang terbaik dari kamu. Akan tetapi sekarang ini belum terlambat bagi kamu untuk bisa mengubah semuanya. Baik, jadi dari tadi kita sudah membahas banyak tentang masalah yang kamu alami. Jadi di sini Ibu menyimpulkan sementara dari apa yang kita bicarakan tadi. Jadi Nona Christine mengalami masalah bahwa sekarang ini Nona Christine merasa terbebani dengan tugas kuliah yang banyak dan nilai-nilai yang turun, dikarenakan Nona Christine tidak bisa mengerjakan tugas ketika ada keributan, dan juga tidak bisa konsentrasi ketika mendengar suara-suara bising. Dan yang berikut, Nona Christine juga lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersenang-senang saja bersama teman-teman, dan Nona Christine selalu menunda-nunda untuk menyelesaikan tugas. Iya, Bu. Dan sekarang juga, Bu, saya bingung saya harus bagaimana, Bu. Baik. Jadi sekarang kamu bisa mengutarakan apa yang kamu rasakan saat ini, perasaan kamu dan masalah yang kamu hadapi, dan kamu menambahkannya dengan kalimat saya bertanggung jawab. Ibu contohkan misalnya seperti ini: saya merasa jenuh dan saya bertanggung jawab atas kejenuhan saya tersebut. Baik, Bu, saya akan melakukannya. Saya merasa kecewa dengan tindakan-tindakan saya selama ini yang sering membuang-buang waktu saya, dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan itu. Dan saya bertanggung jawab atas nilai-nilai saya yang selama ini selalu turun. Dan saya juga bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah yang sering saya tunda. Dan saya bertanggung jawab untuk waktu-waktu saya yang sudah saya buang-buang bersama teman-teman saya untuk hal-hal yang tidak penting. Saya bertanggung jawab untuk semua yang telah saya lakukan yang mengakibatkan perkuliahan saya semakin menurun. Baiklah, apakah hanya perasaan ini saja yang ingin kamu sampaikan? Iya, Bu, hanya itu saja. Setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan dan juga mengungkapkan kata bertanggung jawab, apa yang sudah kamu rasakan setelah melakukannya, dan apakah ada perubahan yang kamu rasakan dalam diri kamu? Baik, tidak apa-apa kalau memang kamu belum bisa menjawab. Baik, Bu, saya merasa kecewa dengan tindakan-tindakan saya selama ini yang sering membuang-buang waktu saya, dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan itu. Dan saya bertanggung jawab atas nilai-nilai saya yang selama ini selalu turun. Dan saya juga bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah yang sering saya tunda. Dan saya bertanggung jawab untuk waktu-waktu saya yang sudah saya buang-buang bersama teman-teman saya untuk hal-hal yang tidak penting. Saya bertanggung jawab untuk semua yang telah saya lakukan yang mengakibatkan perkuliahan saya semakin menurun. Baiklah, apakah hanya perasaan ini saja yang ingin kamu sampaikan?
Iya Bu, hanya itu saja. Setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan dengan mengungkapkan kata bertanggung jawab, apa yang sudah Nona Christine rasakan setelah melakukannya? Saya masih merasa bingung Bu, dan saya merasa agak sedikit lega karena saya sudah bisa menyampaikan hal-hal yang membuat perkuliahan saya memburuk Bu. Saya merasa lega Bu. Tapi bagaimana perasaan kamu saat ini? Saya sedikit lega Bu, karena bisa mengungkapkan apa saja yang menjadi penghambat dalam perkuliahan saya Bu. Terima kasih Bu sudah membantu saya, dan saya sudah agak sedikit lega dan bisa kembali semangat lagi Bu. Oh iya, sama-sama Christine. Semoga kedepannya Christine bisa berubah dan menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu. Saya mohon pamit dulu Bu, soalnya ada 1-2 hal yang ingin saya lakukan di rumah Bu. Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Selamat pagi.